Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi saya yang membahas beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Sri Herdina Baban dengan NIM 240101126 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKN Tarutung. Saya akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Prinsip umum pertama adalah menafsirkan kata atau frasa atau kalimat ayat dengan memperhatikan konteks yang ada. Apa itu konteks? Konteks berasal dari dua kata, yaitu kon bersama-sama dan teks adalah tersusun. Jadi, secara umum, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian. Konteks dekat atau konteks keseluruhan tulisan atau konteks jauh. Sehubungan dengan menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagai satu bagian perikop tertentu, atau pasal tertentu, atau satu kitab tertentu dalam Alkitab, atau bahkan keseluruhan Alkitab. Konteks artinya hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsirkan. Ada 4 jenis konteks. Yang pertama itu konteks jauh, konteks dekat, konteks historis, dan konteks budaya. Sekarang saya akan melanjutkan tentang penjelasan saya tentang hermeneutika PB. Konteks jauh adalah beberapa pasal ke pasal, perikop ke perikop antara PL dan PB. Kalau konteks dekat adalah antara ayat sesudah dan sebelum. Baiklah, kita akan masuk dengan konteks jauh. Yang pertama itu contoh Matius 9 ayat 14 sampai 17 tentang hal berpuasa mempunyai hubungan dengan Markus yang dimana menjelaskan tentang hal berpuasa. Contoh kedua Markus 14 ayat 12 sampai 21 tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya mempunyai hubungan dengan Matius 26 ayat 17 sampai 25 yang dimana menjelaskan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Yang kedua, kita masuk ke dalam konteks dekat. Konteks dekat adalah beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini terkenal dengan isinya, yang dimana isinya yaitu, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tafsiran tersebut, untuk memahami ayat tersebut, kita perlu melihat Yohanes 3 ayat 14-15 yang berbicara tentang pengangkatan Musa yang mengangkat ular di padang gurun. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus diangkat di kayu salib dan siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yang menunjukkan bahwa Yohanes 3 ayat 16 adalah pernyataan lanjutan tentang bagaimana pengorbanan Yesus membawa keselamatan. Yang kedua itu Markus 9 ayat 24. Ayat ini dengan isinya segera. Ayah itu berseru, katanya, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Tafsiran ini, untuk memahami ayat tersebut, kita perlu melihat Markus 9 ayat 14-23 yang berbicara tentang Yesus mengusir roh jahat. Ayat ini berbicara tentang seorang ayah yang datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Dalam konteks ini, mengungkapkan keraguan dan ketidakmampuan untuk percaya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks historis. Konteks historis merujuk pada latar belakang sejarah yang meliputi peristiwa, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi suatu kejadian atau perkembangan. Contohnya, Lukas 10 ayat 25-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada zaman Yesus, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang sangat buruk. Orang Samaria dianggap sebagai musuh oleh karena mereka adalah keturunan campuran yang muncul setelah peristiwa penaklukan Israel oleh Asyur Samaria. Samaria dianggap sebagai tempat penyembahan palsu oleh orang Yahudi. Penafsiran dalam perumpamaan ini, Yesus menggunakan seorang Samaria yang baik hati yang menunjukkan bahwa kasih sesama tidak terbatas pada kelompok atau ras tertentu. Dalam konteks ini, orang Samaria yang baik hati akan mengejutkan mendengar pendengaran Yesus karena mereka perbedaan ras atau budaya.
saya akan menunjukkan tentang konteks budaya. Konteks budaya merujuk pada kondisi, sosial, nilai, norma, keyakinan, praktik, dan simbol-simbol yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok pada waktu tertentu. Ini mencangkut cara orang berpikir. Nah, contohnya, Lukas 7 ayat 36-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kisah Yesus yang diundang ke rumah seorang Farisi dan seorang wanita berdosa yang datang untuk menangisi kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi. Penafsirannya, konteks budaya dalam budaya Timur Tengah pada zaman Alkitab, tamu dihormati dengan yang sangat khusus. Rumah orang kaya sebagai Farisi biasanya akan menerima tamu dengan perlakuan yang sopan, termasuk mencuci kaki tamu dan memberikan minyak wangi. Tindakan wanita ini yang datang ke rumah Farisi dan menunjukkan penghormatan yang besar kepada Yesus sangat melanggar norma sosial pada saat itu, terutama karena ia adalah seorang wanita berdosa. Pemahaman tentang adat istiadat ini membantu kita memahami mengapa Farisi ini terkejut dengan perilaku wanita tersebut dan bagaimana Yesus menggunakan situasi ini untuk mengajarkan tentang pengampunan dan kasih yang lebih besar daripada hukum. Kita masuk ke prinsip kedua. Yang prinsip kedua adalah tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Menafsirkan Alkitab merupakan suatu disiplin yang menuntut pendekatan yang sistematis dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah bahwa Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya. Contoh teks tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Pertama, tentang menyukai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 memperingati agar kita tidak mengasihi duniawi karena itu akan mengaki kita kasih itu kepada Allah. Namun, Yohanes 3 ayat 16 menekankan bahwa Allah mengasihi dunia dan memberikan anaknya untuk keselamatan umat manusia. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan memahami bahwa Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang kasih Allah yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara Yohanes menekankan agar kita tidak terikat pada keinginan dunia yang menghalangi hubungan kita dengan yang lain. Yang kedua itu tentang menghakimi orang lain. Dalam kitab Matius 7 ayat 1 mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain dengan cara yang sama. Di sisi lain Yohanes 7 ayat 24 mengajarkan bahwa kita menghakimi dengan perbedaan. Dapat dipahami dengan melihat bahwa Matius 7 ayat 1 berbicara tentang sikap menghakimi yang berdasarkan prasangka atau kemarahan pribadi, sementara Yohanes 7 ayat 24 mengajarkan pentingnya penghakiman yang adil dan benar. Dan ketiga itu kita masuk ke dalam prinsip ketiga. Dalam menafsirkan Alkitab, sangat penting untuk membedakan apakah suatu teks hanya menggambarkan suatu peristiwa atau deskriptif. Kita masuk ke dalam prinsip ketiga. Dalam menafsirkan Alkitab sangat penting untuk membedakan apa suatu teks hanya menggambarkan suatu peristiwa atau sering disebut dengan deskriptif atau mengandung ajaran yang dia taati atau didaktif. Salah satu memahami perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam aplikasi atau firman Tuhan. Teks deskriptif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberi perintah atau ajaran moral yang harus diikuti atau yang tidak berlaku pada semua orang. Teks didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya atau yang berlaku pada semua orang. Contoh deskriptif adalah contoh teks deskriptif 1 Matius 4 ayat 18-22. Saat ini Yesus berjalan di pantai Danau Galilea. Dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia." Mereka itu meninggalkan jalanan dan mengikuti Yesus. Keterangan ayat ini menggambarkan panggilan khusus kepada Petrus dan Andreas untuk menjadi muridnya dan penjala manusia. Dan ini hanya berlaku pada masa lampau, yang dimana Andreas dan Petruslah yang dipanggil khusus oleh Yesus untuk menjadi muridnya dan penjala manusia. Kita masuk ke contoh yang kedua, Matius 20 ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat,
Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Keterangan ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus memulihkan penglihatan orang buta, dan ini hanya berlaku pada masa lampau dan hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkannya. Contoh teks didaktif adalah contoh yang pertama, Matius 5 ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ajaran ini mengajarkan pentingnya mengasihi, bahkan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Suatu tindakan yang menekankan kasih tanpa batas, mengajarkan pentingnya perkataan agar bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan tidak merusak hubungan. Contoh kedua, Kolose 3 ayat 12-13, "Karena itu, sebagian orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tanggunglah segala sesuatu dengan sabar, dan salinglah mengampuni jika ada orang yang menaruh dendam terhadap orang lain." Mengajarkan tentang ini, sikap hidup yang penuh kasih, kesabaran, dan pengampunan antara sesama. Baiklah, kita akan masuk ke dalam prinsip 4. Salah satu prinsip penting dalam menafsirkan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah memperhatikan siapa yang berbicara dalam teks tersebut. Hal ini penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan. Meski terkadang ada manusia, setan maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara. Oknum yang berbicara, Tuhan, malaikat, manusia, dan setan. Tuhan atau Yesus sendiri yang langsung berbicara. Matius 5 ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Karena keterangan ini, Yesus memberikan penghargaan bagi mereka yang sedang berduka, menjanjikan penghiburan dari Tuhan. Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Keterangan Yesus menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, serta menghargai mereka yang berusaha menciptakan kedamaian. Yang kedua, kita masuk manusia berbicara. Matius 8 ayat 28. Ketika Yesus sampai di seberang ke daerah orang Gadara, datanglah 2 orang yang kerasukan setan dari kuburan. Mereka yang sangat garang, sehingga tidak ada seorang pun yang berani lewat di jalan itu. Keterangan, 2 orang kerasukan setan ini berbicara melalui diri mereka kepada Yesus, menunjukkan pengaruh roh jahat yang ada dalam diri mereka. Contoh kedua, Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus menjawab katanya, "Tuhan, jika Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Keterangan, Petrus berbicara kepada Yesus, memohon agar dapat berjalan di atas air sebagai bukti dari kuasa Tuhan. Yang ketiga itu, malaikat berbicara. Matius 1 ayat 20-21. Pernyataan, malaikat pada waktu itu mempertimbangkan hal ini. Nampaklah kepadanya malaikat Tuhan dalam mimpi yang berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau ragu untuk mengambilkan Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Keterangan, malaikat menyampaikan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, dan bahwa anak yang lahir akan menjadikan penyelamat umat manusia, yaitu Yesus. Contoh keduanya itu Lukas 1 ayat 30-33. Pernyataan malaikat. Malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, Maria, sebab engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadikan besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud nenek moyangnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan." Keterangan, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung Yesus yang akan menjadi raja kekal dan menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel. Contoh keempat itu iblis berbicara. Iblis menggoda yang di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Lukas 4 ayat 1-13 juga mencatat kejadian yang sama di sini. Iblis berbicara langsung kepada Yesus untuk menggodanya setelah Yesus berpuasa dalam 40 hari dan 40 malam.
Iblis mencoba membujuk Yesus dengan 3 godaan utama, mencoba Yesus dengan menawarkan kekuasaan duniawi, mencoba Yesus untuk melompat dari atas bait Allah agar malaikat menyelamatkannya masuk ke dalam Yudas. Contoh kedua, Lukas 22 ayat 36 atau Yohanes 13 ayat 27 juga mencatat hal yang serupa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot yang akhirnya memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Ini menunjukkan pengaruh iblis dalam hati manusia untuk tindakan dosa iblis mencoba menggoda Petrus. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukanlah akhir karena ada lanjutan materi, beberapa prinsip lagi akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.